semuanya masyarakat Indonesia. Apa kabar kita? Semoga kita dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun ya. Nah, sekarang kita akan memulai mata pelajaran kita, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kembali kita belajar untuk kelas 7 ya, yaitu PPKN bersama kita Ibu Tibaria Simanullah. Nah, semangat kita semua ya. Ayo semangat. Nah, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena terlahir dan hidup di Indonesia. Kita adalah bangsa besar yang sangat beragam. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan anak yang sehat, cerdas. Indonesia membutuhkan anak yang sehat, cerdas, kreatif, dan terampil. Indonesia yang maju, mandiri, dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita bangsa belajar terus mengasah kreativitas dan keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus kita miliki adalah keterampilan bernegara. Keterampilan bernegara salah satu wujud dalam bentuk perilaku yang menghargai dan toleran terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita di bagian A ya. Nah, ayo kita harus setia di dalam belajar ya. Ya, semuanya kita membuat semangat kita yang baru dulu. Nah, semangat ya. Bagian A, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ayo, kita katakan di dalam hati kita masing-masing, aku cinta Indonesia. 1. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita berkata di dalam faktor ya. Apa yang menjadi faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama faktornya adalah letak strategis wilayah Indonesia. Nah, kalau letak strategis bangsa Indonesia, ada yang bergelombang, ada gunung, ada lembah, ada laut, ada sungai, ada hutan, ada padang, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kondisi negara kepulauan. Nah, kondisi yang dimaksud di sini adalah Indonesia mempunyai ada 2 musim, ya. Nah, itulah yang membuat ya misalnya kondisi atau situasi atau yang dikatakan dengan saat-saat bagaimana atau kondisi situasi yang terjadi di Indonesia. Nah, musimnya ada panas, hujan. Nah, kondisi yang tidak begitu banyak sebenarnya kalau di Indonesia ya. Nah, itulah tentang kondisi dulu. Yang mungkin juga pada saat ya Indonesia ada waktu-waktu tertentu di musim yang tidak mungkin dapat diselesaikan atau dan lain sebagainya ya. Tentu kita juga udah bisa mengetahuinya. Nah, yang ketiga, perbedaan kondisi alam.
Kalau di dalam perbedaan kondisi alam, nah maksudnya alam Indonesia itu mempunyai alam yang sangat banyak, ya, pulau-pulaunya, atau alam Indonesia, ya, maksudnya yang tentu sukunya juga berbeda, alamnya yang berbeda, bahasanya yang berbeda, ya, adat istiadatnya yang berbeda, ya, dan lain sebagainya. Tentu ya kita udah bisa juga banyak di dalam membaca di waktu di sekolah dasar, baik juga cerita dari bapak ibu yang lain, orang tua dalam membaca buku. Nah, kita harus rajin juga membaca buku atau mengulangi buku kita yang sudah ada, ya. Nah, jangan lupakan itu. Harus kita teruskan mengulangi, membacanya kembali. Nah, yang keempat tadi dalam keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, ini tentu sekali terjadi dalam bangsa Indonesia. Kenapa? Ya, Transportasi ini adalah salah satu misalnya untuk mengembangkan, apalagi di dalam zaman dulu yang kita katakan nih, ya, udah sangat jauh berbeda dengan zaman sekarang. Zaman dulu yang dikatakan dengan transportasi itu masih mahal dan sangat langka, bahkan tidak ada. Hanya dengan kita jalani pakai jalan kaki, paling tidak sepeda dayung, ya masih jauh lah dengan dibandingkan dengan sekarang, ya. Apalagi dengan yang dikatakan dengan komunikasi. Nah, komunikasi ini juga adalah untuk memperluas, ya, wawasan kita atau perkembangan yang ada di Indonesia. Jadi dengan dua hal ini, yaitu transportasi dengan komunikasi, sangat membuat keberagaman di dalam masyarakat, atau juga dengan terbatasnya bagi orang yang tidak mempunyai transportasi. Semakin cepat berkembang dengan di daerah yang lain apabila udah lancar transportasi. Begitu juga dengan di daerah pedusunan yang sangat terpencil, yang masih jauh dari kota, yang membatasi juga di dalam perkembangan buat lingkungan tersebut. Yang udah lancar transportasi dan komunikasi di daerahnya membuat lebih jauh tertinggal, lebih jauh, lebih maju. Nah, ini dua alat tersebut membuat keberagaman juga, atau menjadi suatu unsur atau faktor antara perkembangan dengan ketertinggalan. Nah, dengan selanjutnya itu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masing-masing berbeda penerimaan kita di dalam perubahan. Nah, ini menjadi faktor besar, ya, di dalam keberagaman. Kita berbeda penerimaan kita di dalam perubahan. Contohnya, kalau misalnya di daerah pedesaan, daerahnya ini masih mungkin tidak bisa menerima perubahan yang sangat canggih sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, kemungkinan besar tidak mampu, baik itu di materi, baik itu di dalam pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi, menerima perubahan ini adalah juga faktor penyebab dalam keberagaman. Nah, selanjutnya yang kedua, keberagaman suku. Nah, tentu kita udah sangat paham, ya, anak-anak kita sekalian. Nah, semuanya bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia harus memahami yang namanya keberagaman suku. Bangsa Indonesia beribu-ribu pulau, bahkan hampir tidak bisa kita hitung
banyaknya pula. Nah, ini menjadi salah satu faktor keberagaman di Indonesia. Suku di Indonesia sangat banyak sekali, ya. Ada itu suku Batak, suku Jawa, suku Minang, suku Sunda, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi kita sekalian, kita ajak kita menghitung berapa suku yang kita ketahui. Coba ya dihafal dan dicari kembali buku-buku yang menunjang, membantu tentang pengetahuan keberagaman yang ada di Indonesia ya. Nah, tentu nanti kita uraikan semua di buku kita biar kita semakin memahami wilayah Indonesia kita ini, dan tentu kita semakin cinta dengan Indonesia ya. Nah, yang ketiga, kita lanjutkan keberagaman agama dan kepercayaan. Nah, kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman agama dan kepercayaan. Nah, kita sering di dalam waktu kita berkumpul atau di dalam organisasi misalnya ya. Nah, ayo kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Ini kita bersatu di dalam keberagaman. Ini adalah salah satu wujud cinta Indonesia. Nah, jadi kita harus semangat, harus konsentrasi, kita harus ingat apa yang udah kita ikrarkan. Aku cinta Indonesia. Di dalam keberagaman itulah kita perlu bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita tidak mungkin. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.